Selamat pagi pembaca Pos Kota dan pemirsa Pos Kota TV. Sekarang saya bersama dengan Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah, Pak Ali Murtado. Kita akan berbincang-bincang santai dalam talkshow Pos Kota yang bekerja sama dengan Satgas Covid terkait penanganan pasien Covid yang dilakukan unit pengelola angkutan sekolah, di mana kita ketahui bahwa Pak Gubernur DKI Pak Anies Baswedan mengalihfungsikan selama pandemi Covid ini untuk mengangkut pasien OTG ya Pak Ali. Sekarang pasien Covid, kita ingin mendengar apa langkah-langkahnya dan koordinasi seperti apa yang dilakukan dari angkutan sekolah. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih. Mungkin perlu menjadi bahan informasi bahwa pada masa pandemi di awal Maret tahun 2020 kita memang mendapat tugas khusus ya dari pimpinan untuk membantu percepatan penanganan Covid. Itu yang pertama. Nah, ini terjadi karena sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, sehingga seluruh operasional bis sekolah dihentikan. Nah, terkait dengan itu, akhirnya kita melaksanakan tugas-tugas perbantuan yang memang merupakan bagian dari misi kemanusiaan. Ada 7 layanan yang kita laksanakan pada masa pandemi. Yang pertama adalah layanan transportasi bagi warga rusun yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kita membantu layanan transportasi untuk tenaga kesehatan yang memang pada masa pandemi itu transportasi publik cukup sulit ya karena ada pengurangan rute dan kendaraan. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan perbantuan evakuasi pasien COVID-19 untuk dibawa ke rumah sakit rujukan dan Wisma Atlet. Kemudian kita melaksanakan kegiatan perbantuan transportasi dalam rangka mengantisipasi lonjakan dan antrian penumpang KRL yang berada di stasiun di Jakarta dan stasiun yang ada di Jabotabek pada akhir dan awal pekan. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan mobilisasi ya bagi pelanggar SIKM. Kemudian kita membantu layanan transportasi patriasi ya bagi warga yang datang ke Indonesia dari bandara, stasiun maupun terminal untuk kita bawa ke lokasi karantina. Dan kemudian juga kita melaksanakan kegiatan perbantuan transportasi bagi masyarakat yang melaksanakan rapid test. Nah, itu periode awal yang kita laksanakan, ada 7 layanan. Nah, saat ini di masa PSBB transisi kedua, kita masih melaksanakan 2 layanan utama, yaitu layanan evakuasi pasien COVID-19 dan layanan transportasi tenaga kesehatan khusus rumah sakit rujukan sebanyak 23 rumah sakit. 23 rumah. Dari total berapa armada Pak yang dimiliki DKI untuk melayani 2 layanan tersebut? Ya, jadi armada yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh unit pengelola angkutan sekolah sebanyak 176. Nah, 176 unit bis itu tidak kita gunakan semua, tapi kita bagi berdasarkan slot perbantuan. Untuk evakuasi pasien COVID-19, kita menggunakan 15 unit armada bis sekolah, terdiri dari 5 jenis bis medium dengan daya angkut masing kurang lebih 20, kemudian yang jenis mikro itu kurang lebih 13 pasien. Dan kita juga menggunakan 65 ya, unit bis untuk perbantuan transportasi nakes se-Jabotabek selama 24 jam. Pak, kita tahu bahwa COVID-19 ini bagi sebagian warga masih dianggap aib Pak. Mungkin ada cerita menarik Pak ketika menjemput atau menangani pasien COVID di lapangan Pak? Ya, ini memang tugas yang luar biasa ya, yang dilaksanakan UPAS, karena memang fungsi utama kita adalah melayani transportasi pelajar dalam kegiatan belajar mengajar.
Tapi dalam masa pandemi ini kita melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Bercerita tentang rasanya itu ada cerita sedih, ada cerita suka, duka, itu campur aduk ya. Misalnya seperti di awal saja ya, di awal masa pandemi di mana kita mendapat tugas untuk melaksanakan kegiatan evakuasi misalnya, itu penuh hawa ketakutan yang jelas ya. Saya termasuk anggota-anggota yang melaksanakan kegiatan itu takut. Takutnya kenapa? Kita belum tahu corona tuh makhluk apa, jenisnya apa, bagaimana penyebarannya, kita belum tahu gitu loh. Kita juga belum mendapat pelatihan protokol keselamatan dan kesehatan untuk menangani corona ini. Nah, ini yang tentu menjadi persoalan awal nih buat kita. Tetapi luar biasa memang pada saat ini diumumkan belum ada yang berani ya. Sehingga saya ngomong dengan para kasat lagi itu, kalau nggak ada yang berani, kita yang turun gitu loh. Karena Pak Kadis juga menyatakan siap turun untuk mengevakuasi pasien COVID gitu loh. Nah, ternyata ini menumbuhkan embrio keberanian nih untuk para sopir yang akhirnya mereka pimpinannya mau, masa saya enggak, kan seperti itu. Akhirnya kita membentuk ya satu tim khusus ya. Pada saat itu awalnya hanya 5 pengemudi saja gitu loh. Tapi seiring meningkatnya permintaan evakuasi, saat ini kita mempunyai 32 kru yang dapat melaksanakan tugas evakuasi selama 24 jam. 32 kru. Ya. Pak, saya dapat informasi bahwa anggota Bapak terpapar COVID. Gitu. Ya, ini bagian dari duka nih Pak, bener nih. Bagian dari duka. Cerita duka dulu ya. Ada yang terpapar, ya kan, dia melaksanakan tugas di di luar sana, pulang ke rumah, anak istrinya terpapar, warganya tahu, akhirnya dia diusir ya dari kontrakannya gitu. Ini satu duka yang luar biasa juga sebenarnya. Ada yang sudah terpapar, istrinya tinggal di rumah, rumahnya kebanjiran, ya. Ini bagian yang memang dialami oleh para awak bis. Namun demikian ya, dalam rangka meminimalisir ya terpaparnya anggota, kita melakukan edukasi protokol kesehatan bagi seluruh pegawai dan kru bis sekolah. Kemudian kita bahkan juga mensimulasikan awak bis untuk mengetahui teknik secara benar dalam penggunaan APD. Nah, pada saat anggota saya misalnya terpapar ya, tentu tugas dan kewajiban saya untuk menjamin mereka. Makanya yang pertama saya membuat posko ya. Ini kita berada di posko, kebetulan di posko COVID-19 kita membentuk ruang ruang isolasi mandiri transit ya untuk pegawai terpapar, kemudian kita berkoordinasi dengan Puskes untuk secepatnya kita bawa ke mana Wisma Atlet atau karantina atau rumah sakit. Untuk keamanan dari armada sendiri Pak, kan pasti berisiko untuk ketika dia menjemput gimana Pak perawatan daripada kendaraan armada? Iya. Jadi untuk menjamin keselamatan tentunya ada langkah ya. Kita melaksanakan 3 kali pembersihan ya yang dilaksanakan oleh petugas khusus yang ada di UPAS ini. Yang pertama sebelum berangkat itu didekon ya dengan menggunakan cairan disinfektan. Setelah itu dia melaksanakan tugas, selesai melaksanakan tugas didekon lagi di dekontaminasi milik Dinas Kesehatan yang berada di Sunter. Selesai dari sini kita uap ya, kita lakukan uap kendaraan, setelah itu baru kita jemur kendaraan. Jadi mudah-mudahan aman lah di sekolah. Terakhir Pak, Bapak punya pengalaman, anggota Bapak 28 orang terpapar COVID. Bagaimana Bapak sebagai kepala unit pengelola angkutan sekolah dalam hal ini pimpinan di sini untuk memotivasi mereka untuk tetap semangat, untuk tetap berjuang untuk membantu penanganan COVID Pak? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan menarik. Kenapa? Karena saya adalah bagian dari mereka. Ya, saya adalah
salah seorang pegawai yang terpapar juga, ya. Jadi ya, saya terpapar juga dan menyebar di keluarga saya sebanyak 16 orang. Jadi mungkin klaster keluarga ya. Saya bisa merasakan lah apa yang mereka rasakan gitu loh. Tentunya dasar itulah yang memotivasi saya untuk sekali lagi memberikan kepastian, memberikan jaminan bahwa tugas yang mereka laksanakan kan tentunya dengan resiko, Pak, gitu loh. Nah, kewajiban saya lah memberi jaminan pada saat dia terpapar, dia juga diberikan hak-haknya yang terbaik untuk disembuhkan. Nah, salah satu kiat saya selain menyembuhkan adalah memberikan semangat, ya, mengedukasi mereka bagaimana caranya untuk tetap struggle, untuk kuat dalam menghadapi penyakit corona yang diderita gitu loh. Ya, kemudian saya juga mengajak mereka untuk berjemur, berolahraga pada saat kegiatan belum dimulai. Saya bisa merasakan lah apa yang mereka bisa rasakan gitu loh. Terima kasih Pak Ali Murtado untuk waktunya, pembaca Pos Kota dan pemirsa Pos Kota TV. Demikian perbincangan saya dengan Pak Ali Murtado, Kepala Unit Pengelola Angkutan